Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma. Saya merupakan dosen dari Prodi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada semester genap 2024-2025 ini, saya diamanahi sebagai pengampu dari mata kuliah Kimia Fisika. Program Learning Outcome yang dibebankan kepada mata kuliah Kimia Fisika adalah mampu mengaplikasikan pengetahuan di bidang matematika, kimia, dan sains-sains lainnya seperti fisika dan biologi dalam analisis dan perancangan produk, proses, sistem, dan juga komponen teknik kimia. Course Learning Outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah kimia fisika adalah yang pertama, mampu menjelaskan tentang campuran nyata dan campuran ideal. Yang kedua adalah mampu menjelaskan tentang diagram fasa dan aturan fasa. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan tentang dan juga menghitung besaran termodinamika khususnya untuk pelarutan dan proses kimia lainnya. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan tentang kimia permukaan, antarmuka, serta fenomena yang terlibat di dalamnya. Dan yang kelima adalah mampu menjelaskan tentang sel elektrokimia dan sel elektrolisis. Yang akan dilaksanakan pada perkuliahan kimia fisika ini akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, dengan 2 kali pertemuan adalah untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Adapun komponen penilaian yang dilakukan pada perkuliahan kimia fisika kali ini adalah terdiri dari kuis, tugas, UTS, dan UAS, di mana masing-masing CPL yang sudah disebutkan tadi akan mendapatkan 2 buah komponen penilaian, yaitu seperti misalnya UTS dan tugas ataupun kuis dan UAS, di mana bobotnya adalah sama untuk masing-masing CPMK. Karena CPMK yang diberikan kepada mata kuliah kimia fisika ini adalah sebanyak 5 CPMK, maka masing-masing bobot dari CPMK tersebut untuk komponen penilaian adalah sebanyak 20%. Sehingga berdasarkan CPL yang sudah disebutkan sebelumnya, maka materi pada perkuliahan kimia fisika ini mencakup sifat dan wujud gas, teori kinetika gas, perbedaan gas nyata dengan gas ideal, kesetimbangan zat dan juga diagram fasa, hukum Raoult dan larutan ideal, termodinamika pencampuran, termokimia, kinetika reaksi sederhana, kimia permukaan, kimia antarmuka, surfaktan dan juga absorpsi. Kemudian juga mencakup tentang koloid, dan terakhir adalah tentang sel elektrokimia dan elektrolisis. Berikut akan ditampilkan video perkuliahan kimia fisika tentang termokimia, di mana termokimia tersebut merupakan topik yang dibebankan kepada CPL 2, yaitu mampu menjelaskan dan menghitung besaran termodinamika untuk proses pelarutan dan juga proses kimia lainnya. Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan juga menghitung besaran termodinamika untuk reaksi kimia pada berbagai suhu. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kimia fisika, which is adalah tentang termokimia. Oke, sebelum kita mulai hari ini, ya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian sedikit dilanjutkan oleh tilawah ya. Oke, kita buka nih. Kalau misalnya untuk minggu keempat gitu ya, surat kita mulai ya, kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim
Termo. Kalau termo apa tuh? Ketika kita ngomong kata termo biasanya asosiasinya kemana? Panas, ya. Ya, oke. So kalau kita gabungkan dengan kimia, berarti adalah basically kalau misalnya kita ketemu fenomena kimia, biasanya reaksi kimia berarti adalah tadi ya, apapun tadi ya terlibat di dalam reaksi kimia ini yang melepaskan dalam bentuk panas ya, dia bisa, makanya dia nanti adalah kita sebut sebagai terjadinya termokimia. Salah satu parameter yang masuk ke dalam parameter termokimia, salah satunya kemarin kita minggu lalu juga kita sebutkan apa namanya ini? Entalpi, simbolnya adalah delta H. Oke, entalpi kita sebut sebagai entalpi. Oke, minggu lalu juga kita udah bahas gimana caranya menghitung entalpi? Cara hitung entalpi itu delta produk dikurangi sama delta H. Delta H produk dikurang delta H reaktan. Ini kalau misalnya kan nih untuk suatu kita menghitung delta H apa? Reaksi. Jadi kita punya reaksi A ditambah B gitu ya, nanti dia jadi C plus D, nanti ini menghasilkan tadi delta H-nya apa. Ada dua jenis minggu lalu ya reaksinya tadi ya, delta H-nya tipe delta H-nya ada dua jenis. Yang pertama ada yang endotermal. Apa tuh namanya kalau endotermal? Positif ya, ini nanti reaksinya endotermik ya. Yang kedua adalah negatif atau disebutnya sebagai exothermic. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Jadi basically ya, termokimia itu adalah tadi mempelajari energi panas yang menyertai baik perubahan fisika ya, ataupun mungkin yang basisnya reaksi kimia. Nah, jadi walaupun dia bisa fenomenanya reaksi kimia ataupun cuma reaksi fenomena fisika. Contohnya fenomena fisika masih kan apa namanya? Salah satunya adalah perubahan fasa ya, di mana solid jadi liquid. Itu basically ini supaya bisa terjadi harus melibatkan terjadinya penambahan panas ya, suhunya harus naik ya. Sehingga itu kita juga terjadi di termokimia. Oke, sehingga tadi kita jenis banyak mengenal berbagai jenis entalpi. Kalau ini di entalpi reaksi, kalau kita lihat di situ ada entalpi transisi ya, ada entalpi fusi, vaporisasi, untuk berbagai macam jenis proses gitu ya. Itu dia memiliki entalpinya masing-masing. Gitu. Nanti kita bisa menghitung tadi berdasarkan setiap proses nanti yang akan memang terjadi di dalam suatu, misalnya kita mau bikin satu pabrik itu kan tentu saja dia terdiri dari berbagai jenis proses ya, sehingga itu nanti kita punya entalpinya masing-masing. Oke, nah tadi berarti reaksinya bisa fisika atau kimia, bisa menghasilkan ataupun menyerap energi. Itu ya. Nah, ada endotermik sama exothermic. Nah, yang paling standar nih waktu kemarin praktikum kimia fisika ya, ada satu alat yang paling standar untuk menghitung tuh kira-kira kalau misalnya ada satu proses ya, atau satu fenomena gitu ya, dia pakai alatnya itu namanya kalorimeter ya. Dia cuma apa sih? Paling standar ya, gelas yang di kiri kanannya dikasih dinding yang tidak bisa menampung panas. Namanya dinding apa biasanya? Diatermal atau diatermal? Yang tidak bisa menampung panas. Dia atau adia? Adia termal tuh. Jadi kayak misalnya paling standar adalah seperti termos gitu ya. Jadi dia mengikuti tadi supaya tidak terjadi transfer panas di situ. Sehingga yang sehingga nanti kita bisa menghitung berdasarkan kenaikan suhu yang terjadi di dalam kalorimeter ya. Nah, kita bisa hitung dari situ, kita bisa jadi tahu perubahan entalpi. Nah, supaya standar gitu ya, makanya perubahan entalpi itu biasanya diukurnya itu pada keadaan standar, yaitu 25 derajat sama 1 bar ya, dalam keadaan senyawanya dianggapnya murni. Entalpi itu kalau misalnya kita lihat ada simbol segitiga nih. Artinya apa kalau ada simbol segitiga? Ada, dia disebutnya sebagai, ada satu fungsi matematikanya, kalau misalnya di dalam kalkulus disebutnya sama dengan delta D. Artinya apa nih? Dia adalah fungsi apa? Proses atau fungsi keadaan? Kira-kira
D. Proses atau keadaan? Lihat dari yang kalau misalnya kita lihat ini, produk itu terbentuk pada akhir atau pada awal? Akhir ya. Kalau yang reaktan awal. So in this case dia adalah proses atau keadaan? Keadaan. Karena apapun kalau misalnya ketemu fungsi matematika yang ada depannya D atau ada tanda segitiga ini si delta, itu artinya dia adalah fungsi keadaan. Jadi nggak peduli nih mau jalannya, mau naik puncaknya belok-belok ataupun lurus, asalkan awal sama akhirnya sama, maka dia nilainya akan sama gitu. Makanya nanti kalau nanti next stepnya mungkin di pengantar termo ketemu banyak fungsi matematika yang depannya besaran yang depannya delta, itu dia adalah maksudnya fungsi keadaan ya. Jadi selain entalpi nanti akan ada apa, delta G, delta S dan seterusnya. Ini semua adalah fungsi keadaan yang diukur asalkan akhir sama awalnya sama, nah dia akan nilainya pasti akan sama gitu. Ya, berarti tadi untuk memudahkan tuh kalau misalnya kita buka textbook ada standar ya, nilai standar itu biasanya ukurnya adalah 1 bar dengan 25 derajat Celcius. Oke, ya. Nah, sehingga tadi nilai-nilai yang dicantumkan ya, dicantum itu basically adalah tadi ya, kalau kita lihat simbol standar itu ditandai dengan yang ini ya, ada 0 terus dicoret ya, itu artinya adalah nilainya diukur pada keadaan standar. Itu maksudnya adalah 0 dicoret itu adalah diukurnya pada keadaan standar. Oke, ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat reaksi standar biasa yang kemarin kita udah bahas minggu lalu, sehingga ini reaksinya, ini salah satu contoh reaksi kimia. Jadi reaksinya adalah reaksi pembakaran eksotermik atau endotermik. Ekso ya, dilihat kenapa ekso? Negatif 890 kJ. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk menghitung besarnya entalpi, itu adalah sederhana ya. Entalpinya produk dikurang entalpinya reaktan. Jadi kalau misalnya kita transformasikan di situ, tapi data apa yang dimasukkan? Basically data yang dimasukkan ke dalam situ. Di sini nih adalah datanya dari entalpi pembentukan. Ya, entalpi pembentukan standar. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya apa tuh? Kita punya CH4 gitu ya, ditambah 2O2 jadi H2O gitu, ditambah CO2. Udah ini belum ya ini ya. Oke, jadi kita lihat di sini adalah berarti kalau kita mau hitung delta H reaksinya ya delta H reaksinya itu berarti adalah delta H entalpi dari H2O dikali 2 karena koefisiennya ya dikurang 1 kali entalpi pembentukan dari CO2 ya, terus kemudian dikurang siapa? Yang reaktannya. Siapa reaktannya? Ada entalpi pembentukan dari CH4 ditambah 2 kali entalpi pembentukan CO2 ya. Ini semuanya adalah standar ya. Kita lihat di textbook. Gak perlu diapalin, nanti kalau misalnya ketemu kasus di mana harus menyelesaikan, nanti akan dikasih tahu datanya gitu ya. Nah, tapi ada pengecualian khusus kalau misalnya kita ketemu senyawa bukan senyawa, unsur yang bisa dibilang zat yang termasuk dalam bentuk unsur bebas di alam. Contohnya adalah misalnya kalau oksigen itu simbolnya adalah O, ditemukan sebagai unsur bebas di alam dalam bentuk apa? Rumus molekulnya O2 ya. Sehingga yang seperti ini dia nilai entalpi pembentukan standarnya itu adalah sama dengan 0. Contoh lagi, misalnya apa? H misalnya hidrogen itu apa simbolnya? H, ditemukan di alam dalam bentuk H2. Berarti delta HF-nya ini juga adalah 0. Apalagi ya? Kalau yang monomolekuler apa contohnya?
di alam kita temukan dalam keadaan single molekul? Coba contohnya Pak, logam. Itu hampir semua unsur logam dia ditemukan sebagai single molekul gitu ya. Misalnya apa yang kamu punya? Misalnya Na gitu ya. Misalnya kalau jadi Na gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu ketemu Na, ini berarti adalah dia delta HF-nya itu adalah sama dengan 0. Atau mungkin gas lain misalnya Cl ditemukan bebas di alam dalam bentuk apa? Cl2, Cl2, Cl2. Maka dia delta HF-nya itu adalah 0. Jadi itu adalah kalau misalnya untuk senyawa-senyawa yang memang bebas di alam itu dia bisa dibilang memiliki nilai delta HF itu adalah sama dengan 0. Oke, kita lanjut ya. Nah, akan tetapi nih kalau misalnya kita lihat tadi apa nih? Kalau ada kata standar, berarti dia diukurnya pada apa nih? Pada T-nya adalah 25 derajat Celcius gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat proses kan nggak semua proses dalam 25 derajat Celcius. Oleh karena itu kita harus tahu nih bagaimana caranya supaya kalau kita punya reaksi, gimana kalau misalnya reaksinya itu tidak berada dalam 25 derajat Celcius, kita menghitung entalpinya itu gimana? Gitu ya. Caranya gimana kita menghitung entalpinya? Oke. Nah, ini ada satu persamaan matematika ya, yang ditemukan lah ya, itu sama yang namanya Kirchhoff. Jadi kalau zaman SMP ya, di SMP aja dapat elektronika nggak? Gambar tegangan I kemana-mana. Nah ini, nah reaksi yang ini nih, ya reaksi yang di depan ini basically adalah dari si Kirchhoff. Nah, Kirchhoff itu bilang nih, kalau misalnya ya kalian ya diminta untuk menghitung satu entalpi pada T yang berbeda gitu ya, maka bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi HT2 ya, ini adalah misalnya T yang ingin kita cari. Ini adalah suhu yang pertama, dan ini adalah apa nih? CP itu apa ya? Kira-kira kapasitas dari apa? Simbolnya apa? CP, kapasitas panas, gitu ya, kapasitas panas. Jadi dengan menggunakan di sini. Nah, karena ada integralnya, artinya apa nih kalau ada integral? Pokoknya kurang sedikit pengetahuan kalkulusnya. Artinya apa kalau ada integral? Berarti kemungkinan kalau misalnya ada integral apa? Dia kemungkinan apa? Si CP itu akan berubah sesuai dengan suhu. Jadi dia ikutan berubah juga nih si CP itu dengan suhu. Biasanya tandanya kalau misalnya dia berubah, maka mengikuti perubahan suhu, maka CP-nya akan disajikan dalam bentuk fungsi matematika. Fungsi matematika. Makanya teknik kimia itu adalah 30% fisika, 30% matematika, 30% kimia gitu ya. Makanya matematikanya kental. Jadi ini makanya dia nanti CP-nya kalau misalnya dia adalah yang tidak konstan terhadap temperatur, dia akan disajikan dalam bentuk persamaan matematika. Tapi ada juga dalam suatu kondisi di mana CP-nya itu konstan terhadap temperatur. Ya. Oke, jadi kita bisa menghitung nilainya dari sini. Ya, jadi sehingga kalau misalnya si CP itu berarti termasuk apa nih? Dia ada deltanya juga. Fungsi keadaan apa fungsi proses? Keadaan. Nah, jadi si CP ini juga disebutnya sebagai fungsi keadaan. Mau gimana kayak reaksi ya, asalkan produk sama reaktannya sama, maka nilainya akan sama. Menghitungnya, kalau kan kita tambah delta CP, kalau kita mau menghitung perubahan kapasitas panas yang ada di dalam reaksi tersebut, sama tuh menghitungnya seperti tadi kita menghitung delta H reaksi, yaitu adalah tadi delta CP produk dikurang delta CP reaktan dikalikan sama tadi V ini adalah koefisien. Jadi
itu dia memiliki rumus yang sama dengan si entalpi, gitu ya. Tetapi bedanya dengan entalpi, kalau misalnya di sini entalpi pembentukan produk untuk tadi ya senyawa untuk zat yang kita temukan dalam bentuk unsur bebas di alam itu adalah sama dengan 0, tidak berlaku untuk CP. Jadi kalau delta HFO2 itu sama dengan 0, delta CPO2 itu tidak sama dengan delta CPO2 itu tidak sama dengan 0. Dia punya nilainya, dia ada nilainya. Jadi hati-hati dengan di situ ya. Hati-hati perbedaannya dengan entalpi. Oke, kita cobain ya. Nah, misalnya nih, ini saya ambil dari Atkins ya. Jadi kalau misalnya kita punya nih entalpi pembentukan standar H2O pada 298 Kelvin, itu adalah minus 241,82. Ya, kalau misalnya kita mau menghitung berapa sih entalpi pembentukan standar H2O pada 100 derajat Celcius, kalau misalnya asumsinya kapasitas panasnya itu adalah tetap, ya kapasitas panasnya adalah tetap. Oke, sebentar kita cari hapusan. Ya. Wah, coba. Itu dulu. Saya mau cari hapusan. Nanti dia tidak pausa. Berarti tadi ya apa tuh namanya delta CP gitu ya. Oke, kita lihat delta CP nya itu adalah delta CP yang konstan ya. Artinya kalau misalnya kita balik ke sini ya, jadi tadi apa, delta H tadi ya, ini adalah T2, ini adalah T1 ya, ditambah T2 T1 delta CP dt. Nah, berarti kalau misalnya nih, kalau misalnya dikeluarkan integrasi ya, ini kalau misalnya ini anggapannya dia adalah konstan, berarti kita tuliskan ya konstan, berarti kita tuliskan misalnya simbolkan kalau zaman dulu mahasiswa kita masih mahasiswa ya, zaman dulu waktu SMA atau nanti pada saat kemarin waktu kalkulus apa nih, kalau misalnya kita keluarkan dari integralnya jadi apa dia? Misalnya kita asumsikan dia C lah, lebih gampang. Apa jadinya? Delta HF T1 plus T2 T1 C dt. Jadi apa? Keluarnya apa ya? Turun apa integrasi dari dt. Jadi kita keluarnya supaya gampang. Itu T1 dt. Apa? Delta F T1 plus C, ini adalah T dari T2 sampai T1. Gitu ya. Jadi kalau C-nya kita ganti dengan balikin lagi, jadi dia adalah delta CP T2 sampai dengan T1. Kita tinggal konversikan siapa namanya? Si delta CP-nya ya, dihitungnya tadi berdasarkan yang tadi. Ya. Oke, gimana tuh hitungnya? Berarti adalah kalau misalnya kita reaksinya apa ya tadi? Oh, reaksinya adalah lupa H2O ya dari ditambah setengah O2. Jadi ini adalah kebalik dong, kan produk ya. Pembentukan H2O kenapa kebalik? Harusnya apa? H2 ditambah setengah O2 gitu ya, jadi H2O. Jadi kebalik. Oke, so delta CP-nya itu adalah delta siapa? Adalah CP H2O. H2O apa? 1 CP H2O ya dikurang CP H2 ditambah setengah CP O2 gitu ya. Ini pay attention dengan permasalahannya ini adalah gas gitu ya. Ya, kalau di sini tadi dia mintanya apa? Dia mintanya juga senyawanya dalam bentuk gas, karena bisa dibilang besarnya CP itu sangat tergantung sama fasanya. Jadi hati-hati ketika melihat data, ada berbagai macam jenis CP, tapi perhatikan fasanya apakah sesuai atau enggak dengan yang dimauin
Jadi tinggal kita masukin lah ya datanya di situ. Di apa ini H2O itu adalah 33,58 dikurang 2 berapa? 28,84 ditambah karena ada setengah. Ini ada nilainya nih, dia nggak tiba-tiba 29,37. Ya, nanti kita bisa hitung kira-kira akan mendapatkan data si chip. Nanti kita tinggal masukin ya. Kita tinggal masukin datanya, ya misalnya anggaplah dia misalnya 50 gitu ya, 50 satuannya apa, jangan lihat satuannya apa tuh, joule per Kelvin mol ya. Nah ini asumsinya segini aja ya. Nah oke, jadi kalau misalnya kita masukin deltanya itu adalah minus 241,82 kilojoule per mol ditambah berarti ya delta CP-nya adalah 50 joule per Kelvin mol. Nah, terus kemudian dari delta T-nya T2, jadi kan ini adalah T2 kurang T1 ya. Oke, T2-nya berapa? 100 derajat Celcius, berarti 100 berarti adalah 373 Kelvin dikurang 298 Kelvin ya. Nah, sehingga hati-hati di sini. Kalau misalnya ngomongin hitung-hitungan termodinamika nih jatuhnya, perhatikan unitnya. Di sini unitnya adalah kilojoule, yang ini adalah joule. Sehingga makanya saya selalu berulang ketika melakukan kalkulasi jangan lupa masukin unitnya, gitu. Sehingga nanti ini bisa saling meninggalkan di sini. Nah, nanti tinggal kita konversikan unitnya dari sini pindah jadi satuannya bisa kilojoule ataupun joule. Tapi biasanya ini kan nanti akan hasilnya cukup besar ya. Berarti nanti kita satuannya biasanya adalah kilojoule per mol ya. Nanti jadi sehingga harus konversikan memastikan itu dalam satuan kilojoule